orang liberal itu. Itulah sok-sok alim. Ternyata pelaku pencabulan. Ini bahasa yang muncul sekarang. Bapak Ibu lihat dampak dari pemikiran ini. Orang tua takut masukkan anak ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah memberkahi kita semua. Insyaallah yang hadir husnul khatimah. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Allah berikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah. Kita diberikan rumah tangga yang baik, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah husnul khatimah. Dan untuk orang tua yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, dari Zubair bin Adi, dia mengisahkan sebagai mana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ataina Anas bin Malik fakashawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala asbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Zubair bin Adi mengisahkan, beliau berkata, datang kepada kami Anas ibn Malik, atau ataina Anas ibn Malik, kami mendatangi Anas ibn Malik. Lantas kami mengadukan kepada Anas ibn Malik ulah seorang pemuda bernama Hajjaj. Maka Anas pun berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat dan kalian bertemu dengan Sang Pencipta. Aku mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi aw ya'ti 'alaikum zamanun yukhayyar fihi ar-rajul bainal ajzi wal fujur. Faman adraka dzalika az-zaman falyakhtaril ajza 'alal fujuri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada kalian semua suatu zaman yang seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, faman adraka zaman, barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan atau yang lemah
daripada harus melakukan tindakan kemaksiatan. Shadaqallah. Di dalam hadis Nabi yang lain, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kata Nabi, wahai orang-orang manusia, garansikan diri kalian kepadaku 6 perkara, aku akan menjamin kalian masuk surga. Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Saya yakinnya Bapak Ibu, kita semua pasti mau masuk surga. Nah, Nabi mau menjamin kita masuk surga. Ada jaminan, kata Nabi. Tapi ada 6 hal yang harus kalian lakukan, kata Nabi. Garansikan 6 hal tersebut. Kalau kalian mau menggaransikan diri kalian dengan 6 tersebut, saya jamin kalian masuk surga, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, usduqu idza haddastum. Jujur dalam berbicara. Yang kedua, wa aufu idza ahadtum. Penuhi. Jangan pernah ingkar janji. Jadilah orang yang selalu memenuhi janjinya. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Lakukan. Jadilah orang yang amanah dalam setiap pekerjaan yang diamanahi. Jangan menjadi pengkhianat. Kemudian wahfazu furujakum. Jaga kemaluan kalian, siapapun. Laki-laki maupun perempuan. Jaga kemaluan kalian. Ini agak sedikit vulgar, tapi memang begitu bahasanya. Wahfazu furujakum. Jaga oleh kalian semua kemaluan kalian. Kemudian waghaddu absarakum. Jaga pandangan kalian, jaga pandangan, jaga mata, jaga pandangan, jaga hati. Kemudian wakaffu aidiakum. Tahan tanganmu. Tangan harus ditahan. Hadis ini dari Ubadah ibn Samit, seorang sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini di dalam satu kitab karangan Imam Al-Ghazali, judulnya Asnaful Maghrurin, tertipunya orang-orang, atau bahasa lainnya orang-orang, kelompok-kelompok yang tertipu. Oleh Imam Al-Ghazali dibagi 4 orang yang tertipu tadi. 1 orang kafir, yang kedua orang mukmin, yang ketiga ulama yang tertipu, yang keempat orang sufi yang tertipu. Kita bahas nomor 2. Nomor 1, orang kafir yang tertipu. Kalau orang kafir yang tertipu itu, ya memang tertipu karena kekufurannya, karena kekafirannya. Di dalam pembahasan orang kafir yang tertipu ini, ada 2 hal pembahasan. Pembahasan pertama, orang kafirnya sendiri yang tertipu. Yang kedua adalah orang muslim bekerja sama dengan orang kafir. Fima yusyarikunal kuffar. Dan jelas tertipu mereka. Mereka tertipu karena perbuatan mereka yang lebih condong kepada kekufuran mereka, sama seperti orang kafir yang melakukan kekufurannya. Tapi ada unik yang kedua. Yang kedua ini orang mukmin yang tertipu. Orang mukmin tertipu karena apa? Banyak hal, kata Imam Al-Ghazali, orang mukmin tertipu. Satu di antaranya, tertipunya orang mukmin adalah karena tertipu dengan perbuatan mereka sendiri. Faslun fi ghururi asatil mu'minin wa hum yattakiluna ala afwillah wa yuhmiluna al-amal. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang-orang mukmin yang tertipu dengan ibadah mereka, seolah-olah ibadah yang mereka lakukan mampu membuat mereka selamat dari azab api neraka. Padahal sesungguhnya belum tentu. Belum tentu satu ibadah yang dia lakukan itu bisa menyelamatkan diri dia daripada azab api neraka. Kalau bahasa ini cuma sampai di sini, maka banyak yang tak mau sembahyang. Ternyata sama aja, sholat tak sholat kena azab juga. Bukan begitu. Cara memahaminya sederhana. Dari hal ini kita harus paham dulu. Yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Nabi, yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam pemahaman ini adalah yattakiluna bi afwillah. Mereka menganggap remeh ampunan Allah dan ibadah, tapi kemudian mereka tergantung pada ibadah mereka sendiri. Contohnya begini. Bapak Ibu merasa salat tahajud Bapak Ibu sudah mampu membawa Bapak Ibu menuju surga.
Ternyata tahajud Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah. Kira-kira masuk surga apa neraka jadinya? Ibadah kita yang buat salat 5 waktu di masjid. Kita merasa diri kita ini dah paling bagus salat 5 waktu di masjid. Alhamdulillah, aku salatnya di masjid terus. Jadi agak susah kalau untuk bermaksiat. Nah, yang begini-begini itu hati-hati. Ini poinnya mengantarkan kepada potensi rusaknya ibadah lebih besar. Potensi rusaknya ibadahnya lebih besar. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yattaqilun bi'afwillah. Mereka berharap ampunan Allah, tapi mereka yuhmilun al-amal. Seolah-olah dengan taubatnya selesai, tapi ternyata amal ibadahnya kosong. Ada orang mengatakan begini, kan tinggal taubat saja selesai. Siapa bilang? Belum tentu. Tidak. Makanya bahasanya Allah dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salih. Kata Allah, yang beriman dan beramal soleh. Kalau iman saja tidak amal soleh, goyang dia, tak imbang. Kalau amal soleh saja tapi tak iman, rusak dia. Makanya istilah bahasa ini sederhana. Ada orang kafir baik dia, amalnya banyak di dunia nih, baik dia, bantu pesantren, bangun masjid, tapi tak punya iman dia. Kira-kira masuk surga apa neraka tuh? Ini kita bicara frontal-frontal aja nih. Ada orang kafir baik dia, sumbang masjid segala macam. Ya kayak Thomas Alva Edison. Buat lampu, masuk surga apa masuk neraka dia? Ah, itu pandai-pandai lah Bapak Ibu jawab tuh. Ini poin penting untuk dipahami, itu amal soleh. Amalnya baik. Kalau tak ada, mungkin bahasa kasar mereka begini. Bahasa kasarnya mereka. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison, gak ada penerangan gitu, bahasa kasarnya begitu. Banyak di sinari itu ilmu. Gara-gara lampu ini bisa nampak nih tulisan-tulisan kecil. Maka kata mereka, tidak adil kalau kita mengatakan bahwa Thomas Alva Edison itu masuk ke dalam neraka. Titik. Itu kata mereka. Sekarang kita lihat dulu. Amal soleh tidak dibarengi dengan iman bagaimana? Kita lihat dulu. Apakah orang-orang yang berbuat baik ini yakin bahwa Allah itu ada? Apakah orang-orang yang rajin bersedekah itu mereka yakin bahwa Allah itu ada? Kalau dia tak yakin Allah ini ada, bagaimana hitungan amal soleh yang mereka miliki? Bisa dipahami Bapak Ibu. Justru sebaliknya juga berbeda. Ada orang beriman tapi tak melakukan amal soleh. Salatnya rajin 5 waktu di masjid, tapi masih ada perbuatan yang mohon maaf, maksiatnya jalan. Istilah guru saya, mempelajari hukum tapi mengingkari hukum atau melanggar hukum. Belajar agama tapi menyimpang. Menjadi orang yang mengerti agama justru melakukan pelanggaran agama. Ini poinnya Pak di sini. Innal ladzina amanu wa amilus salih. Sesungguhnya orang yang beriman dan amal soleh. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ustadz, kami bermaksiat kepada Allah. Kami datang kepada Allah, pasti Allah terima taubat kami. Benar, Allah terima taubatnya. Itu kalau taubatnya benar. Tapi kalau taubatnya tidak benar bagaimana? Apa Bapak Ibu yakin, seyakin-yakinnya yang Bapak Ibu lakukan semua ini Allah terima? Yakin Bapak Ibu setiap perbuatan tidak ada riaknya? Yakin Bapak Ibu setiap perbuatan tidak ada syirik kecilnya? Yakin kita setiap perbuatan kita menguntungkan kita dan Allah? Tidak merugikan orang lain? Yakin kita dengan setiap perbuatan kita ini sudah menjadikan kita orang yang paling baik di hadapan Allah? Wah, ini bahasanya Zainuddin MZ begitu. Itu sudah lama tuh beliau bicara itu. Nah, ini poin pentingnya di situ. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berbicara pada kondisi di mana merajalelanya kemaksiatan, bahkan orang yang mohon maaf mengaku beriman kepada Allah, seorang pemuda, orang yang hidup ketika itu
berhadapan dengan kondisi yang serba dengan kesulitan, merajalelanya kemaksiatan, apa dia kata? Lebih baik kami menjadi orang yang lemah daripada kami harus melakukan kemaksiatan. Kondisi itu ditambah dengan kondisi orang-orang yang mohon maaf berharap kepada Allah, ya Allah, kami sudah melakukan tahajud, kami sudah melakukan salat duha, kami salat 5 waktu di masjid. Kashifatul Qulub Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya itu, tahajudmu, duhamu justru menghambat dirimu masuk ke dalam surgamu jika amal solehmu tak ada. Bayangkan, sebegitunya manusia. Nah, siapa yang tertipu dengan orang mukmin yang tertipu tadi yang seperti apa? Mereka tertipu dengan ibadah yang mereka lakukan. Nah, ini selalu banyak dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang berangkat umroh. Ini kalau mau lihat nih orang-orang berangkat umroh paling banyak nih. Kami ke sini mau ibadah. Sehingga sosial kemanusiaannya tak ditinjaunya. Seolah-olah dia datang ke Masjidil Haram, dia datang ke Madinatul Munawwarah, Masjidil Nabawi, dia salat, dapat 1000 rakaat, dapat 100.000 rakaat, derajatnya tinggi dibandingkan dengan masjid-masjid di Indonesia. Seolah pahala itu sudah paling tinggi untuk dia dapatkan. Mumpung kami di sini, benar, tidak salah. Tapi ketika dia sedang berjalan, ingin ke masjid, malaikat tulis kebaikan di sisi Allah. Tapi tak sengaja ada orang tak mampu, sedang kesusahan dalam mendorong rodanya. Kita justru diam tak membantunya. Maka 100.000mu terputus karena amal solehmu tak ada. Tidak bisa. Satu kamar, yang satu sakit, yang tiganya sehat. Ustadz, kalau kami harus mengurus yang sakit ini, di mana letak waktu kami ibadah di masjid lagi? Mohon maaf ya, ini kejadian banyak nih di travel-travel begini nih. Perlu bagi travel untuk mengatakan kepada jamaah-jamaah yang berangkat umrah ini, hablum minan nas, penyempurna ibadah hablum minallahmu. Tak akan sempurna ibadah hablum minallah kalau tak ada hablum minan nas. Dan begitu juga sebaliknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Mengimbangi kedua perbuatan tersebut. Mengimbangi. Ketika yang dilakukan oleh Anas bin Malik menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, isbiru, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu syarr. Akan ada masa yang lebih berat dari apa yang kita alami hari ini jika kita tak memiliki dua karakter tadi. Jika kita tidak melakukan dua hal tersebut, harus mengimbangi hablum minallah dan hablum minan nas. Bapak Ibu, orang hari ini cari musuh bukan cari saudara. Orang hari ini itu cari lawan bukan cari kawan. Uniknya lagi, ada orang yang ingin mendamaikan justru dijadikan musuh. Ada orang yang ingin memberikan kebaikan justru dijadikan lawan. Ada orang yang ingin mendamaikan, mempersatukan justru dipecahkan. Justru dihadang. Ada orang yang berbuat baik justru dicaci dan dihina. Oh, ini kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitulah dunia. Maka jangan tertipu. Justru kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa maaf, aku tak level dengan orang-orang yang tak mau sholat ke masjid. Hati-hati Bapak Ibu dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Justru bagi Imam Al-Ghazali, orang yang merasa diri dia paling kuat ibadahnya, dialah orang yang mudah terpeleset ke dalam neraka. Hati-hati. Sekarang saya tidak mau membahas kasus sebenarnya. Karena memang kondisi kita ini serba dengan kasus. Cuma ada yang unik yang ingin saya angkat. Satu hal saja. Mengapa
kasusnya itu yang diangkat, yang diramaikan, yang diviralkan itu adalah identitas agama. Seolah-olah orang beragama itu rusak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sehingga kata orang liberal begini, kata orang liberal itu, itulah sok-sok alim, ternyata pelaku pencabulan. Ini bahasa yang muncul sekarang. Bapak Ibu lihat dampak dari pemikiran ini, orang tua takut masukkan anak ke pesantren. Orang tua takut masukkan anak ke pendidikan yang sifatnya boarding school. Coba bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dulu saya pernah katakan di sini. Lihat permainan pemikiran ini. Dampak satu berita memberikan tekanan yang besar terhadap orang tua. Kekhawatiran yang tinggi membuat mereka takut untuk memasukkan anaknya kepada sekolah-sekolah yang berbasis Islam, agama. Cara untuk menghilangkan nilai-nilai dari diri anak-anak dan generasi sekarang melalui pola pikir, menggeser sedikit demi sedikit nilai, rusak itu semua. Bisa Bapak Ibu lihat ya, pergeseran nilai itu membuat orang-orang khawatir dengan kehidupan setelahnya. Ustadz, kemana anak kami sekolah Ustadz? Sekolah umum hancur, rusak dia Ustadz. Masuk pesantren makin rusak dia Ustadz. Di mana kami sekolahkan anak kami Ustadz? Muncul dalam benak orang tua, oh ya udah Ustadz, homeschooling aja. Setelah homeschooling ternyata, Ustadz bagaimana nih Ustadz? Setelah homeschooling ternyata lebih parah lagi, anak kami tak berbaur. Dia cuma di rumah saja. Parah lagi. Bingung lagi orang tuanya. Mana yang baik sekarang? Bingung semua. Jadi Bapak Ibu, kondisi kita nih seperti itu. Beberapa akhir ini beritanya seperti itu semua. Yang ingin saya coba angkat kepada Bapak Ibu, cerdas. Bapak Ibu harus cerdas. Harus cerdas. Apa maksudnya cerdas di sini? Pandai-pandailah memilah dan memilih. Jangan mengeneralisir segala sesuatu yang sifatnya tidak general. Kalau yang satu salah, belum tentu yang 9 ini salah. Kalau yang 9 salah, belum tentu yang satu salah. Kita perlu cerdas. Perlu cerdas. Melihat segala sesuatu yang terjadi dengan iman dan ilmu, bukan dengan nafsu. Bukan karena hasil provokasi dan provokator. Tapi perlu ada pertimbangan yang matang, yang baik. Sehingga kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu, ini memang masanya kata Nabi. Akan datang satu masa lebih berbahaya dari hari ini. Lebih berbahaya kata Nabi pada saat itu. Ya'ti ba'dahu syarrun, lebih berbahaya, lebih kacau, lebih jahat lagi, lebih rusak lagi kata Nabi. Maka apa yang dibutuhkan ketika itu? Manusia yang punya 2 hal. Satu dia beriman, yang kedua beramal soleh. Maka hari ini Bapak Ibu, berimanlah dan beramal solehlah yang menyelamatkan kita. Kemarin, tadi malam saya membaca satu tulisan. Enak sekali tulisan tersebut. Dari seorang ulama bernama Gus Faiz. Ini kalau Bapak Ibu suka nonton televisi, saya lupa beliau di media apa, tapi beliau sering muncul. Apa kata Gus Faiz itu? Ada seorang penjual makanan kalau saya tak salah.
Satu ketika bertemu dengan beliau, beliau kata, berapa laku jualan Bapak hari ini? Alhamdulillah jualan saya hari ini cuma 3 Ustaz, akunya. Tapi Ustaz, kemarin jualan saya laku habis, diborong orang. Keluar setengah jam, habis. Hari ini dari pagi saya keluar sampai sore, cuma 3 yang laku. Cuma 3 yang laku. Kemudian dia bilang begini sama Gus Faiz tersebut. Saya berpikir Ustaz, apa sebenarnya ini? Kok saya selalu merasakan kejadian seperti ini? Kadang-kadang setengah jam habis jualan. Hari ini dari pagi sampai sore cuma 3 yang laku. Terkadang hari-hari yang lain juga begitu. Kadang saya berpikir Ustaz, rezeki itu bukan terletak pada tangan dan kaki gitu. Tapi rezeki itu terletak pada keyakinan. Pada saat orang ini memborong semua makanan saya Ustaz, saya ketika itu berpikir saya butuh duit. Tapi ternyata yang membeli karena kasihan. Tapi hari ini saya sadar Ustaz, mengapa orang saya hari ini cuma laku 3? Ternyata orang itu hari ini dia membeli karena hajat dan keinginannya, bukan karena kasihan. Apa kata dia? Ketika orang itu membeli dengan kasihan Ustaz, saya rasa harga diri saya hilang. Tapi hari ini, karena mereka membeli karena keinginan, aku punya harga diri Ustaz. Kenapa kok kaitannya sampai ke situ, kata beliau? Karena Ustaz, waktu mereka membeli menghabiskan makanan saya, ternyata mereka kasihan sama saya Ustaz. Kasihan karena apa? Karena aku tak mampu. Tapi kemudian dia jawab, hari ini Ustaz, aku bahagia, kehormatanku, harga diriku. Kenapa? Mereka membeli dan kemudian itu karena keinginan mereka. Yang mereka suka, mereka beli. Ketika aku mengambil duit tersebut Ustaz, aku sangat bangga ketika mengambil uang tersebut. Mereka membeli bukan karena kasihan. Bisa dipahami kalimat ini ya. Perbedaan antara 2 tadi bisa dipahami Bapak Ibu. Apa kata beliau kalimat terakhirnya? Jangan pernah menjual kelemahan kita untuk mendapatkan simpati manusia. Tapi jadilah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain sehingga kekuranganmu tertutupi. Pak, ini dalam Pak. Dalam betul. Kita perhatikan manusia hari ini. Manusia hari ini itu apa? Ini kita kasih contoh. Saya tidak sedang dalam keadaan mengkritik siapapun. Tapi bayangkan, perhatikan baik-baik. Hari ini banyak orang jualan. Bang, tolong bang, jualan kami ini untuk makan. Mengemis Pak, jualan tapi ngemis. Bahkan banyak orang hari ini dengan kemiskinan dan ketidakmampuan dia justru menjual kelemahannya untuk mendapatkan perhatian, simpati. Hati-hati, yang seharusnya bernilai pahala menjadi tidak bernilai. Ini yang disebut dengan ketertipuan. Ini yang disebut dengan maghrur, orang yang tertipu. Seolah-olah dia anggap apa yang dia lakukan itu benar, tapi ternyata salah. Merendahkan diri di hadapan manusia tanpa melihat kekuasaan Allah, salah. Merasa diri paling hebat karena merasa memiliki ibadah yang kuat, tapi lupa bahwa Allah mengatakan harus tawadu, salah. Ini poin penting. Ini nilai ini berat. Yang begini-begini ini berat. Ditambah dengan kondisi zaman yang serba seperti ini hari ini. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Maka wajar ketika Imam Al-Ghazali mengatakan tertipunya orang beriman itu karena mereka menganggap apa yang mereka buat sudah pasti Allah terima.
ketika mereka sholat, ibadah dan lain sebagainya, mereka tahajud, mereka duha, tak salah Pak, bagus, memang harus begitu. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengatakan amanu wa amilus saleh, dua ini tak bisa. Bapak Ibu tidak bisa menutupi dua hal tersebut, harus mengimbangi kedua-duanya. Ketika Bapak Ibu beribadah, yakinlah kepada Allah bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tapi ingat, ketika Bapak Ibu melakukan amal saleh, yakinlah kepada Allah bahwa amal soleh kita nih diterima oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita melakukan amal saleh, tapi kita tak yakin diterima oleh Allah, ini susah. Cuma jangan berbuat seperti orang yang melakukan amal soleh, beriman. Tidak perlu aku banyak-banyak sholat, yang penting dengan manusia aku baik. Justru sebaliknya Pak. Kalau aku sudah tahajud, sudah dipandang sebagai orang alim, orang soleh. Tertulis di jidatnya di sini, min atharis sujud. Mohon maaf Pak, kita belak-belakan saja. Jangan Bapak Ibu anggap athar sujud ini, karena Bapak Ibu rajin tahajud dan salatnya dan bersujud, Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu sudah layak untuk masuk ke dalam surga. Orang yang merasa begini, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, justru sesungguhnya mereka yang paling mudah tergelincir dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kok serem banget tuh Ustaz? Seolah-olah kami salah terus kalau ibadah. Tidak. Bapak Ibu kan sudah belajar beberapa waktu yang lalu bersama Ustadz Fajriansah dalam ilmu kesufian, tasawuf, hikmah. Itu pentingnya di situ. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata Allah, Anda saat itu tidak bisa menjadi pahlawan bagi siapapun. Karena Anda sendiri tidak sanggup menjadi pahlawan bagi diri Anda sendiri. Tak sanggup. Kita ambil contoh. Bagaimana seorang yang mengerti agama bisa menyimpang dari agama? Bagaimana agama dia yang dia miliki mampu menyelamatkan dia? Tak mampu. Tak mampu. Justru orang yang mengerti agama itu tak mampu menyelamatkan diri dia dari rusaknya agama itu sendiri. Itu baru di dunia Pak, baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Bagaimana kalau di akhirat? Disitulah Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi. Jangankan orang lain, jangankan saudara, jangankan ibu kandung, jangankan ayah kandung, dirimu sendiri tak mampu menyelamatkan dirimu dengan ibadah yang kau miliki. Gitu. Berat Pak, berat. Maka Allah buatlah keseimbangan, equilibrium. Bapak Ibu harus rajin ibadah, Bapak Ibu juga harus rajin beramal soleh. Jadi imbang dua-duanya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya faslun fi man igtarra bi hasanatihi. Ini lebih parah lagi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Pembahasan selanjutnya yang kedua, ada orang-orang yang merasa dengan kebaikan hasanat. Hasanat itu kebaikan yang dia lakukan terhadap manusia. Aku sering sedekah. Aku selalu membantu tetangga. Aku membantu anak yatim. Ma'akillatiha wa kasrati sayyiatiha. Jadi seolah-olah, ini mohon maaf ya agak sedikit tinggi. Seolah-olah kita merasa, aku kan sudah sedekah. Aku kan sudah bantu orang itu. Saya yakin Allah itu pasti memberikan pahala yang baik bagi diriku. Di sini kalimatnya Pak, kata Imam Al-Ghazali, ada orang merasa keburukan yang dia buat tertutupi oleh kebaikan yang selama ini sudah dia buat. Hati-hati kata Imam Al-Ghazali, jangan merasa segala sesuatu yang kita buat itu, jangan merasa segala sesuatu yang kita buat itu bisa menghapus yang lain. Tapi jangan juga merasa bahwa perbuatan yang kita buat, sedikit yang salah, sedikit dosa yang kita buat itu bisa tertutupi oleh kebaikan yang kita buat. Ini kalimatnya agak sedikit
sulit untuk dibedakan. Artinya begini, Bapak Ibu punya amal soleh, suka sedekah, jangan merasa sedekah Bapak Ibu itu mampu menutupi dosa Bapak Ibu. Tapi jangan salah juga, jangan Bapak Ibu merasa bahwa dosa yang sedikit ini, Bapak Ibu cuma lakukan dosanya sedikit, kecil saja. Oleh Imam Al-Ghazali, dosa yang kecil sedikit ini bahasa kasarnya jangan remehkan. Jangan remehkan. Meskipun dia kecil, tapi tidak bisa diremehkan. Makanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jangan sampai meremehkan dosa yang sedikit. Karena dosa yang sedikit yang diremehkan itu lebih berbahaya daripada dosa yang besar yang diperhatikan. Bisa dipahami ya? Hujan ya? Alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu ya? Wah, ini ada pahala besar ketika hujan datang. Apa itu Bapak Ibu? Berdoa. Apa doanya itu? Jangan lupa semua doa hujan lagi. Lah rajin mengaji tapi doa apa hujan? Apa Bang doanya Bang? Oh, alhamdulillah, selamat Abang tuh Bang. Nah, enggak bercanda aja, bercanda. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika orang itu kaffatun hasanatuhu turji akthar min kaffatis sayyiatihi wa hadza ghayatul jahli. Ketika seseorang merasa kesempurnaan kebaikannya mampu menghapus semua keburukan-keburukan dia, kata Imam Al-Ghazali, ghayatul jahli, tujuan yang bodoh, kata dia. Tak salah ketika ada orang berharap, nih sebenarnya tak salah ketika ada orang berharap, aku melakukan amal soleh ini, aku berharap dosaku dihapus. Yaitu sebenarnya bahasa kita. Bahasa kita. Tapi kalau kita rujuk kepada pemahaman Imam Al-Ghazali tadi, Imam Al-Ghazali ingin mengatakan kepada kita hati-hati, hati-hati. Makanya hati-hati di sini apa sebenarnya? Jangan cepat-cepat merasa bahwa amal soleh kita itu mampu menghapus. Maksudnya sebenarnya kata Imam Al-Ghazali maksudnya begini, belum tentu amal soleh yang kita anggap kita lakukan itu diterima oleh Allah. Justru sebaliknya. Pertanyaannya, kalau amal soleh tidak diterima, kira-kira bisa nggak menghapus yang tadi? Kita kasih contoh begini. Bapak Ibu pernah dengar kalimat begini ya, berbohong demi kebaikan itu boleh. Pernah dengar ya? Nah, sekarang kita kasih, kita jelaskan, kita luruskan. Tidak ada istilah berbohong demi kebaikan itu boleh. Artinya Allah tidak, jadi gini, Allah tidak mungkin ketika memberikan sesuatu yang salah, membenarkan yang salah, itu tidak mungkin. Itu bertolak belakang, kontradiktif itu Pak, kontradiktif. Maksudnya begini kata Nabi, ya, dalam pemahaman para ulama itu, berbohong demi kebaikan itu, kalau dia berbohong salah apa tak salah? Salah. Berdosa apa tidak? Berdosa. Apapun bohongnya dosa. Apapun bohong dosa. Pertanyaannya adalah, ada kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan yang dilakukan berpahala apa tidak? Berpahala apa tidak? Baik, sekarang kita hitung. Ini pakai logika akal begitu, matematikanya begitu. Kalaulah kebaikan itu, kita rujuk kepada hadis Nabi. Setiap satu kebaikan itu mengalami, kalau tidak 2 pahala, dia 10 pahala. Oke? Kalau kejahatan, 1 kali kejahatan dia lakukan bernilai 1 keburukan. Maka andai kata nilai kebaikan itu 2, sementara nilai kebohongan itu atau dusta itu adalah 1, maka 2 ini bisa dikurangi 1. Tinggal berapa? Artinya kebohongan ini bisa ditutupi oleh kebaikan ini secara matematis. Bisa dipahami? Apalagi kalau nilai kebaikan itu bernilai 10. Maka dikatakan di sini, kalau nilai kebaikannya 10, nilai bohong ini 1, maka 10 ini mengurangi 1. Artinya yang 1 ini tertutupi oleh 10 ini. Bisa dipahami? Pertanyaannya,
Bapak yakin kebaikan yang dilakukan bernilai 10 ini diterima oleh Allah? Itu poinnya kata Imam Al-Ghazali di situ. Paham ya? Ini poin Imam Al-Ghazali tadi. Tapi kalau pernyataan yang tadi kita sampaikan, boleh berbohong demi kebaikan tadi, ini sebenarnya bahasa seolah-olah mengatakan bohong itu boleh. Padahal tidak, bohong itu tetap dosa. Artinya ketika seseorang, misalkan seorang suami berdusta, berbohong terhadap istrinya karena makanannya asin, dia katakan itu tidak asin, kan bohong. Tapi mudaratnya kalau dikatakan itu asin, bisa cerai Pak. Itu poinnya. Maka sang suami mengatakan, alhamdulillah enak sangat. Tapi muka berubah. Enak. Kebohongan dia berdosa. Cuma untuk menjaga kerukunan rumah tangga yang dikhawatirkan ternyata istrinya emosional tingkat tinggi, temperamen, cepat marah, cepat mengambil keputusan yang nggak benar. Ini bermasalah Pak. Bisa rusak rumah tangga. Maka ketika beliau mengambil kebijakan tersebut, nah ini poin pentingnya di situ. Di sini Pak poin pentingnya. Bukan berarti bohong itu boleh, salah itu. Masih ingat cerita ya, seorang pemuda lari di hadapan Nabi. Seorang pemuda lari di hadapan Nabi. Ketika lari ternyata dikejar oleh orang Panglima Quraisy, tentara Quraisy. Lewat depan Nabi, Nabi sedang bersandar di depan pohon kurma. Datang tentara Quraisy tanya, ada lihat pemuda lewat di sini enggak? Nabi yang tadinya bersandar duduk begini, berdiri. Kata Nabi, semenjak aku berdiri aku tak ada lihat. Ini tak boleh bapak-bapak lakukan kepada istri, tak boleh nih, bahaya nih. Ini masalah Pak, masalah. Ibu-ibu hati-hati, tengok-tengok aja gelagat-gelagat suaminya itu Bu. Penting. Tapi yang dilakukan Nabi menyelamatkan apa? Nyawa. Nggak bohong, tapi memang nggak bohong juga. Cuma ada strategi berbohong yang baik gitu loh. Tapi kan tetap salah kalau seandainya kita berbohong. Itu bedanya kita Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi ada kondisi tertentu yang kebohongan itu yang dilakukan itu bertujuan untuk membangun satu kebaikan yang diyakini kebaikan tersebut bisa menutupi dosa daripada kebohongan tersebut. Inilah istilah maslahat itu lebih penting daripada mudarat. Kemaslahatan, kebaikan itu lebih diutamakan ketimbang kerusakan Pak. Itu kaidah fikihnya begitu. Maka kalau Bapak Ibu menimbang, lihat dengan akal dan iman, keutuhan rumah tangga ini lebih penting daripada harus jujur kepada istri. Ini kalau aku jujur tadi aku duduk dengan perempuan, kacau rumah tangga aku nih. Tapi Bapak Ibu jangan buat lagi besok, sekali itu saja. Nah, ini masalahnya di situ Pak. Abang tadi duduk sama siapa di kantor? Oh enggak ada, alhamdulillah enggak ada perempuan yang datang. Dia tahu istrinya cemburunya minta ampun gitu loh. Asal nampak aja dengan suaminya dengan perempuan lain kan kacau itu, bisa berabe kata gitu. Padahal belum tentu ngapa-ngapain kan. Tapi karena dia khawatir, takut bahwa istrinya ini sangat cemburu, temperamen dan lain sebagainya. Ini kasus Pak. Ada beberapa waktu yang lalu datang bapak-bapak, Ustadz, istriku minta cerai kata dia. Saya bilang, ada calon yang lain, saya bilang. Ngamuk bapak langsung. Bukan begitu Ustaz. Oh iya, dia cerita bahwa dia ya memang ada perempuan datang ke kantornya, kemudian istrinya ini pencemburu betul, sehingga heboh Pak. Ini kasus ini banyak saya temukan beberapa waktu yang lalu. Sehingga kata dia, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya harus jujur kepada istri saya bahwa aku bertemu dengan perempuan? Dan ini bukan urusan apapun Ustaz, ini cuma urusan pekerjaan, gak ada yang lain. Ada saksi di situ, saya bilang. Ada Ustaz, ada karyawan saya. Nah, ini masalah Pak, masalah nih Bapak Ibu. Karena perempuan yang pencemburu buta ini bahaya juga. Bapak Ibu tahu cerita Aisyah. Itu sampai Nabi katakan itu Pak. Saking cemburunya. Aisyah tuh pencemburu Pak. Boleh dicek dalam sejarah, 8 kali lebih ketika ada cemburu itu sama Nabi itu. Sempat Nabi, ada beberapa kali Nabi marah itu sama Siti Aisyah itu. Marah dalam arti kata Nabi ingin kasih pelajaran. Satu ketika datang perempuan 2 orang, kawannya Siti Khadijah. Satu adik Siti Khadijah, yang kedua kawannya. Datang ke rumah Nabi berkunjung. Ada Aisyah di situ Pak. Kata Nabi kepada Aisyah, tolong sediakan makanan yang enak untuk mereka.
Disediain ya Pak, tapi mukanya masam. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, muka masam. Disediain tuh sama Aisyah Pak, muka masam. Makan selesai. Selesai makan, dibersihin Pak. Ini orang pulang nih, dua nih, perempuan nih pulang. Dibawa sama Aisyah Pak. Tapi Nabi tahu bahwa Aisyah ini cemburu. Tahu Nabi. Cemburu Nabi. Setelah dibawa ke belakang, jatuhlah Pak. Entah sengaja dijatuhkan, atau memang jatuh, pecah nih. Tangan Nabi. Dibantu sama Nabi. Apa kata Aisyah? Siapa perempuan tadi? Dijawab sama Nabi. Adiknya Khadijah, kawannya Khadijah. Masih diingat juga perempuan itu. Apa kurang cantik aku nih? Kata Siti Aisyah begitu. Itu bahasanya Pak. Saya tanya ibu-ibu, pernah nggak begitu sama suami? Jujur aja. Sampai sebegitunya Pak. Apa kata Siti Aisyah? Mohon maaf Pak ya. Apa kata Siti Aisyah? Apa kurang cantik aku nih? Masih muda. Yang itu sudah meninggal loh. Sudah mati. Nggak perlu diingat lagi. Tahu Bapak Ibu, tersinggung Nabi di situ? Tersinggung Pak. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi itu membuat Siti Aisyah sakitnya sampai di sini. Apa kata Nabi? Tidak ada satupun perempuan yang bisa memberikan keturunan kepadaku selain daripada Siti Khadijah. Cukup segitu bahasanya. Siti Aisyah langsung tunduk Pak, lemes Pak. Karena Siti Aisyah tidak bisa memberikan keturunan. Siapa di antara istri Nabi yang bisa memberikan keturunan selain dari Khadijah? Selain dari Khadijah siapa yang memberikan keturunan kepada Nabi? Siapa? Maria. Maria itu budak perempuan dari Mesir yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi dalam bentuk hadiah. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Selain daripada itu, tidak ada. Satu pun tidak ada. Selain daripada Khadijah. Bayangkan Pak, Siti Aisyah itu kalau cemburu, dia nggak mau sendirian. Nggak mau sendirian Pak. Ketika Nabi berada di rumah di rumah Maria itu, ketika Nabi berada di rumah Maria, disediain oleh Maryam itu makanan kayak roti canai begitulah. Kemudian ada manisan-manisannya dari kurma segala macam. Apa kata Siti Aisyah kepada Hafsah? Ini sama-sama muda dua orang ini, sama-sama muda nih Pak. Sama-sama muda. Apa kata Siti Aisyah kepada Hafsah? Tuh tengok, suami kita di situ tuh. Oh, disediain makanan, manisan gitu. Jadi dia menghasut nih Siti Hafsah untuk sama-sama cemburu gitu. Pulang Nabi dari situ Pak. Masuk rumah Hafsah, makanannya sama. Masuk ke rumah Aisyah, makanannya sama. Nabi bilang, oh tadi berarti orang ini ngintip nih kata Nabi. Bener Pak, ditanya sama Nabi, dijawab sama Nabi. Nggak usah cemburu buta, nggak usah cemburu kata Nabi. Setiap kalian kan punya bagian masing-masing. Kata Nabi. Pernah dengar cerita itu ya Bapak Ibu ya? Itu cemburu buta dia. Itu terjadi Pak, baru-baru ini Pak, baru-baru ini. Ada seorang ustadz cerita begitu. Dia bilang, bahaya Pak, cuma karena seorang ibu ini membantu suaminya absen masuk sekolah karena HP suaminya ini rusak. Heboh Pak, sampai harus keluar dari pondok Pak. Bayangkan, begitulah cemburu buta itu berdampak negatif. Maka hati-hati betul Pak. Sampai mana lah tadi kita nih ya? Nah, intinya cemburu. Kok usah sampai cemburu itu kan kepanjangan untuk ceritanya sampai mana gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu tolong ini penting. Berbohong tadi ya, berbohong. Nah, jadi ada pentingnya kadang-kadang, bukan pentingnya. Ada momen ketika seorang laki-laki menjaga keutuhan rumah tangga itu harus melakukan itu. Tapi ingat, jangan keseringan. Kalau keseringan itu berarti sengaja. Wah, aku nanti ketemulah sama si fulan, nanti nggak usah aku kasih tahu. Itu kalau keseringan mesti ketahuan nantinya Pak. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Pasti itu. Ternyata istrinya lebih intel daripada intel itu sendiri. Jadi kan itu bahaya. Baik. Jadi kembali kepada poin tadi Pak. Nah, jangan kita merasa kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutupi perbuatan buruk kita. Dan kita jangan merasa perbuatan yang buruk sedikit yang kita lakukan itu diremehkan. Jangan perbuatan yang buruk itu diremehkan. Karena yang buruk diremehkan itu lebih berbahaya daripada yang besar yang diperhatikan. Kita punya dosa besar. Kita perhatikan Pak, bertobat kita dari dosa besar. Sementara dosa kecilnya kita tidak bertobat dari situ. Itu lebih berbahaya kata Imam Al-Ghazali, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dosa yang kecil yang dibiarkan itu lebih berbahaya daripada dosa yang besar yang diperhatikan. Berat apa tidak berat itu? Baik.
Kemudian yang ketiga, faslun fi gururi man yadhunnu anna ta'atahu aktsar min ma'asihi. Barusan kita jawab juga, sama pembahasannya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada seorang mukmin, tertipunya seorang mukmin dengan ibadah dia tadi, merasa ketaatan dia kepada Allah itu lebih banyak daripada maksiatnya. Intinya sebenarnya sederhana nih, kalau mau saya kasih tahu intinya, biar cepat kita potong atas. Intinya Bapak Ibu kalau beribadah, jangan merasa ibadah yang Bapak Ibu lakukan itu baik, lebih dari segalanya. Apalagi kalau Bapak Ibu itu merasa ibadah Bapak Ibu lebih baik daripada orang lain. Oke Bapak Ibu ya, ibadah Bapak Ibu merasa lebih baik daripada orang. Mohon maaf. Pernah enggak Bapak Ibu mengatakan, dalam hati saja, lebih baik aku sholat di masjid tiap hari. Ini si fulan ini nggak ke masjid. Bagaimana dia masuk surganya besok tuh? Yang begini tolong ditahan. Nggak usah mengomentari ibadah seseorang. Kalau mau aja, tak usah komentari. Tengok aku nih, setiap hari ke masjid. Harusnya kita tuh begitu. Jadi seolah-olah dia Superman. Seolah-olah dia pahlawan. Seolah-olah dia hebat. Imam Ghazali itu cuma ingin mengatakan hati-hati dengan hatimu. Ingat ya Bapak Ibu ya, hati-hati dengan hatimu. Ibadah yang dilakukan saja bisa menggelincirkan orang, apalagi maksiat. Itulah maksudnya. Ibadah yang kita lakukan bisa menggelincirkan kita, apalagi maksiat. Kita ambil contoh. Mohon maaf ya, saya tidak sedang mengkritiki beliau. Pernahkah Bapak Ibu berpikir ada seorang dai melakukan kesalahan, seorang dai melakukan asusila tapi membawa dalil kalau Nabi pernah melakukan? Itu dosa besar nggak? Artinya, mohon maaf, bukan masalah dosa besarnya yang kita buat. Artinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ada dasar ketaatan. Aku melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mohon maaf Pak, dusta. Pertama sudah dusta. Yang kedua, dia merasa sebagai seorang dai dengan kedaian dia, keibadahan yang dia lakukan, merasa bahwa tidak akan ada kesalahan yang datang pada diri dia. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini khusus buat para dai. Kalau ada dai salah tidak bisa disalahkan. Salah dia, tahu dia Pak. Dia mengerti kalau dia salah, tapi masih ngeyel dia mengaku benar. Itu kacau tuh Pak. Kedua, ada dai salah dia, dikritik, tapi cara mengkritiknya baik, tak mau terima dia. Sombong dia berarti Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poinnya Pak. Sama dengan kita semua begitu. Makanya Bapak Ibu jauh-jauh hari saya katakan, kalau ada di antara para asatid, termasuk saya pribadi, salah menurut Bapak Ibu, datang kepada dia klarifikasi. Bawa kebenaran itu. Tapi kalau dia tak mau terima, sudah jelas-jelas salah, dia tak terima, dengan dalil yang lain yang dia buat, ini yang disebut dengan, mohon maaf, merasa kebaikan yang dia buat, ilmu yang dia miliki lebih tinggi daripada orang yang mengkritik. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Ini poin penting Pak. Jadi, tapi ingat, mengkritik itu ada adabnya, ada akhlaknya. Itu bahaya juga kalau Bapak Ibu, Ustaz, sedang kajian begini, tiba-tiba angkat tangan, Ustaz, salah Ustaz tuh. Itu mohon maaf, gak punya adab namanya. Setelah berhenti, datang, Ustaz izin. Nah kalau salah, Ustaznya salah, sampaikan bahwa ini salah. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Yang berat itu kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Apa kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh yang berat itu? Mengakui kesalahan. Bagi orang yang mengakui kesalahan itu berat. Tapi kalau dia beriman, justru mengakui kesalahan itu adalah itu yang diharapkan. Itu beratnya Pak. Baik, itu yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, faslun fi bayanil maghrurin wa aqsamu kulla sinfin. Kata Imam Al-Ghazali,
pada pembahasan ini orang-orang yang tertipu ini bisa masuk dalam segala macam bentuk. Bisa masuk dalam segala macam bentuk. Baik ketaatannya, baik kemaksiatannya, baik segala macam. Hati-hati. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, ada orang justru merasa bangga dengan tasbihnya, merasa bangga dengan solawatnya, merasa bangga dengan amal solehnya, merasa bangga dengan kalimat-kalimat thayyibahnya. Apa kata beliau? Bagian daripada ketertipuan. Hati-hati Pak. Ya ini sebenarnya lebih kepada menjaga hati saja. Lebih daripada menjaga hati. Ya kalau Bapak Ibu punya amal soleh, punya ada amal yang dibiasakan, boleh saja. Contoh Bapak Ibu setiap hari itu Al-Fatihahnya 100 kali. Udah, berarti kan cuma Bapak Ibu yang tahu. Jaga baik-baik hati Bapak Ibu. Jangan nanti ketika ketemu dengan orang, makanya aku aja mengamalkan 100 kali Al-Fatihah. Lu ente cuma 1 kali aja berat. Nggak boleh begitu Pak, nggak boleh. Setiap orang itu punya amal masing-masing. Kalau bahasa orang Jawa namanya tirakat. Setiap orang di antara kita tuh sebenarnya harus ada pegangan, tirakat yang kita pegang, yang kita dawamkan. Bapak Ibu misalkan mendawamkan solawat, mendawamkan Al-Fatihah, kalimat thayyibah yang lain, tidak ada masalah Pak. Itu untuk penjagaan kita penting. Saya mengambil pelajaran daripada para ulama. Hampir di antara para ulama itu jarang kita temukan tidak punya pegangan Pak. Saya melihat Kiai Sukri itu, pimpinan pondok pesantren Darussalam Gontor itu Pak, beliau tidak pernah berhenti mengucapkan Al-Fatihah. Gak pernah Pak. Yang satunya lagi Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal itu beliau sampai ditanya, Kiai, apa tirakatnya Kiai? Dijawab sama beliau, kalau aku kasih tahu pun kamu tak akan sanggup melakukannya. Begitulah itu orang, mohon maaf Pak, mereka sudah punya punya ulama tapi masih punya pegangan. Kita alama tapi nggak mau kita punya pegangan Pak. Benar Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, siapapun kita, penjual kita, pedagang kita, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita tuh tidak punya pegangan. Bapak Ibu tahu tujuannya apa? Untuk membersihkan hati Pak. Untuk membersihkan hati. Itu pegangan Pak, penyelamat. Selain daripada ibadah yang kita lakukan. Salat tahajud Bapak Ibu cuma lakukan 1 kali atau 2 kali, atau mungkin paling banyak 8 rakaat di malam hari. Sementara di siang hari belum tentu Bapak Ibu jadi mukmin tetap. Makanya Nabi bilang ada orang malam hari mukmin, siangnya kafir. Ada orang siang mukmin malamnya kafir. Ada. Itu Nabi yang bilang. Makanya manusia itu kata Nabi 2. Kadang malam dia jadi mukmin, siang jadi kafir dia. Siang jadi mukmin, malamnya kafir dia. Makanya ada hal yang harus kita miliki. Apa itu? Pegang. Bapak Ibu tahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh punya zikir. Imam Al-Ghazali punya zikir, Imam Syafi'i punya zikir, Imam Nawawi punya zikir. Justru zikir yang kita pakai itu kadang-kadang masuk dalam zikirnya Imam Ibnu Abbas. Bayangkan Pak. Jadi mereka saja sekelas ulama besar saja masih punya pegangan. Khawatir apa yang mereka buat itu terjebak atau terindikasi dalam satu kesalahan. Maka cara menjaganya bagaimana? Itu dia. Bapak Ibu pernah dengar orang ketika berbicara sedikit-sedikit istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Jangan dicemooh. Walah sok suci istighfar terus gitu. Bisa jadi dalam waktu 1 detik dia berbuat salah, dia bertaubat dalam bentuk istighfar tadi. Jadi jangan dikira Bapak Ibu, saya sudah pernah ceritakan Pak, ada orang punya solawat bisa, mohon maaf bahasa kasarnya, solawat yang dia ucapkan bisa mengundur pesawat, bayangkan itu. Jangankan pesawat Pak, kereta api aja bisa mundur. Karena orang punya kelebihan, artinya ini bukan karena kehebatan dia, bukan, tapi begitulah kehendaknya Allah gitu. Bapak Ibu pernah cerita ya Bapak Ibu, ada seorang pemuda di masa kuliahnya itu ditinggal kereta api. Kereta api itu sudah pergi Pak, itu jadwalnya dia. Tertinggallah 4 orang Pak, mahasiswa itu tertinggal 4 orang. Cuma di antara satunya itu ada yang selalu berselawat. Dia pernah cerita secara pribadi, kata dia, sehari itu bisa sampai 1000 kali dia selawat. Bayangkan Pak, tahu ada yang ketinggalan, kereta api itu mundur Pak. Mundur, kereta apinya mundur Pak. Telat berapa jam? 1 jam. Sampai ke tempat tujuan, orang yang di dalam itu ketinggalan kereta api selanjutnya. Coba bayangkan itu. Cuman dia nggak terlambat.
Yang terlambat setelahnya kereta api, setelahnya turun di stasiun selanjutnya, kereta yang setelahnya itu sudah hilang, sudah pergi duluan. Tapi setidaknya orang yang tadi, mohon maaf ya, orang yang tadi, yang ketinggalan 4 orang tadi, satu di antaranya yang megang solawat tadi, bisa mundurkan kereta api. Ini bukan berarti solawat dia bisa mundurkan kereta api ya, jangan salah paham. Artinya begitulah kehendaknya Allah kalau Allah mencintai seseorang. Jangankan kereta api Pak, jangankan pesawat, lebih daripada itu bisa Allah buat. Artinya kita kan perlu paham yang begitu. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tujuan kita untuk menjaga hati. Jadi kita orang mukmin ini, kata Imam Al-Ghazali, mudah sekali tertipu. Kalau cuma tertipu dengan keburukan sudah biasa. Justru yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali itu tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita buat. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang tertipu karena kekufuran kita. Karena kalau kekufuran nampak, dosa nampak. Tapi kalau yang sifatnya begitu nampak. Tidak nampak. Karena sifatnya kebaikan. Inti lainnya adalah hati-hati dengan syirik kecil. Hati-hati dengan syirik kecil. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan pesan Imam Al-Ghazali ini bisa semakin menguatkan kita untuk tetap istiqamah dalam ibadah. Bisa membuat kita semakin yakin dengan Allah. Bisa membuat kita semakin istiqamah dalam ibadah. Jaga ibadah kita, menjaga hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.